sisi uang dari 10 IPA 2 akan menjelaskan mengenai ekologi dan perubahan lingkungan. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Haeckel pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Ekologi ini sendiri adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya bagian A, komponen ekosistem. Ekosistem adalah komponen satu dengan lainnya yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Komponennya ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tidak hidup, sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup pada suatu daerah. Daerah suatu organisme bisa hidup dan berkembang disebut habitat. Fungsi makhluk hidup pada suatu ekosistem disebut sebagai nisia atau relung. Berdasarkan nisianya dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer atau perombak. Lalu berdasarkan cara memperoleh makanan itu ada 2, yaitu yang pertama, sumber energinya energi cahaya atau fototrofik. Organisme autotrof disebut sebagai fotoautotrofik, dan yang heterotrof disebut sebagai fotoheterotrofik. Lalu yang kedua, sumber energinya energi kimia atau kemotrofik. Yang autotrof disebut sebagai kemoautotrofik, sedangkan yang heterotrof disebut sebagai kemoheterotrofik. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, organisasi kehidupan. Yang pertama, individu adalah makhluk tunggal. Yang kedua, populasi adalah sekelompok individu sejenis atau spesies yang sama yang menghuni suatu tempat yang sama pada waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas adalah seluruh populasi yang menempati suatu daerah, disebut juga komponen biotik suatu ekosistem. Nah, yang keempat, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Lalu yang kelima, bioma adalah komunitas ekologi regional yang utama pada suatu area alamiah yang luas dan ditandai oleh vegetasi dan iklim yang khas. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah biosfer, adalah kesatuan ekosistem yang ada di alam semesta ini. Lalu kita masuk ke bagian C, interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi ini bisa terjadi antar komponen biotik atau komponen biotik dengan abiotik yang mengakibatkan terjadi aliran energi dan siklus kimia. Aliran energi ini melalui rantai makanan yang merupakan akibat dari interaksi antar komponen biotik, dan siklus kimia artinya siklus unsur-unsur kimia penyusun tubuh makhluk hidup dan tak hidup yang merupakan akibat dari interaksi komponen biotik dengan abiotik. Kita masuk nomor 1, yaitu pola interaksi. Ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi kompetisi. Terjadi bila beberapa individu atau populasi punya kebutuhan yang sama yang persediaannya terbatas. Yang kedua, interaksi simbiosis. Adalah interaksi yang sangat erat antar individu dan jenis. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Mutualisme adalah di mana dua individu atau populasi saling untung. Yang parasitisme di mana yang satu untung sedangkan yang lainnya rugi. Dan komensalisme di mana yang satu untung, yang satu lagi tidak untung dan tidak rugi. Lalu ada interaksi predasi, adalah interaksi antar populasi di mana yang satu memangsa yang lainnya. Pemangsa disebut sebagai predator, dan yang dimakan atau dimangsa disebut sebagai mangsa. Selanjutnya nomor 2, rantai makanan. Adalah perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dan yang ketiga, jaring-jaring makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan sedemikian rupa. Selanjutnya bagian D, aliran materi dan energi. Pengertiannya adalah perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk satu ke makhluk lain. Sumber energi atau energi primer adalah cahaya matahari. Transformasi energi hanya satu arah, sehingga tidak memiliki siklus. Sedangkan materi memiliki siklus dengan sumber materi primer adalah planet bumi. Studi tentang arus energi dan dormitory dalam ekosistem adalah energetika. Nomor 1 adalah piramida ekologi. Piramida ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar organisme di dalam suatu ekosistem secara kuantitatif. Setiap organisme akan menempati tingkat trofik atau taraf trofik
tertentu yang terdiri atas produsen, konsumen primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Piramida ekologi ada 3 macam, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang kedua adalah produktivitas dalam ekosistem yang menyangkut masalah aliran energi dalam ekosistem. Di sini ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama, produktivitas primer adalah energi kimia yang disimpan oleh produsen yang dinyatakan dalam kilogram per cm kuadrat per tahun atau gram per meter kuadrat per tahun. Lalu, produktivitas primer kotor atau PPK adalah total energi dalam bentuk bahan makanan oleh produsen melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, produktivitas primer besi atau PPB yang bisa digunakan oleh organisme heterotrof adalah total energi kimia berupa bahan organik persatuan luas persatuan waktu dikurangi energi untuk respirasi. Tidak semua PPB sampai ke dalam tubuh konsumen secara utuh, maka akan mengalami pengurangan melalui hal berikut. Yang pertama, bahan yang tidak tercerna akan dibuang, berupa feses. Yang kedua, bahan organik sisa metabolisme atau ekskreta, misalnya urin. Dan yang ketiga ada energi yang hilang akibat respirasi. Energi yang tersisa akan digunakan untuk produksi yang disebut sebagai produksi sekunder. Ada 3 konsep produktivitas. Yang pertama hasil bawaan atau biomasa, yang kedua perpindahan materi, dan yang ketiga adalah kecepatan produktivitas atau production rate. Dan yang terakhir adalah bagian E, daur biogeokimia. Siklus zat atau materi yang melalui komponen biotik dan abiotik dinamakan siklus biogeokimia. Ada beberapa jenisnya, yaitu daur nitrogen, daur karbon dan oksigen, daur air, daur sulfur, dan daur fosfor. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi perubahan lingkungan. Bagian A yaitu keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Ada beberapa hal yang berdampak besar pada keseimbangan lingkungan, yakni yang pertama, perbuatan manusia terhadap lingkungan. Contohnya, pembawaan dan pembakaran hutan, penggunaan pestisida dan pupuk, penyederhanaan ekosistem, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa alam. Contohnya peristiwa kemarau panjang, musim hujan panjang, musim dingin berlebihan, bencana angin puting beliung, tsunami, dan lain-lain. Yang ketiga, adaptasi dan mitigasi bencana. Adaptasi bencana adalah upaya penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam berupa kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan ekonomi, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian. Lalu mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana yang tertera pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanggulangan bencana dibagi menjadi 4, yaitu kegiatan sebelum bencana atau mitigasi, kegiatan saat bencana terjadi atau pelindungan dan evakuasi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi atau pencarian dan penyelamatan, dan kegiatan pasca bencana atau pemulihan atau penyembuhan dan perbaikan atau rehabilitasi. Bagian B, pencemaran lingkungan. Timbulnya zat-zat sampah atau limbah menyebabkan pencemaran atau polusi. Nah, limbah yang menyebabkan polusi disebut polutan. Polutan dikelompokkan menjadi 3, yaitu polutan biologi, polutan fisika, dan polutan kimia. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Selanjutnya bagian C, pelestarian lingkungan. Manusia perlu memahami etika lingkungan. Etika lingkungan adalah kebijakan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Selanjutnya bagian D, limbah dan pengolahannya. Yang pertama limbah, dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari bagian organisme, sedangkan limbah anorganik adalah limbah dari SDA yang tidak terbarukan. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dibagi 4, yaitu limbah cair, padat, gas, dan B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, bagian 2, pengolahan limbah. Terdapat konsep ekoefisiensi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sekian video dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa!